Shalom, welcome to Up Close and Personal Podcast with me Rebecca Masih dan Ibu Elke Wijanarko. Halo Ibu. Halo Becca, shalom semuanya. Dari Menara Doa Jakarta. Dengan berkembangnya teknologi dan sosial media yang masif akhir-akhir ini, maka anak kecil, teens, remaja, bahkan pemuda sudah terbiasa dengan gadget, sosial media, dan hal-hal lain yang membentuk bahkan dalam masa pertumbuhan mereka gitu ya. Dengan adanya akses yang tak terbatas dari internet, mereka bisa mencari tahu informasi apapun yang ada di dunia ini. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita diajarkan untuk mempunyai hubungan yang terus-menerus dengan Roh Kudus setiap hari. Betul. Walk in habitual fellowship with the Holy Spirit, With the Holy Bu. Spirit, betul. Nah, bagaimana nih ya sebagai anak muda mengatasi gelombang teknologi dan sosial media yang begitu sangat luar biasa hari-hari ini ya. Dan bagaimana sih mereka bisa terus bergaul dengan Roh Kudus dalam kehidupan keseharian mereka gitu ya. Hari ini kita nggak berdua aja nih, Bu. Betul, ya? kita nggak dua kayaknya. Iya, betul. Ada seseorang yang di samping saya. Iya, betul. Shalom. Seseorang yang cantik sekali. Anak muda nih yang dipakai Anak Tuhan. Anak muda dong. Iya. Anak muda Shalom, Cia. Shalom. Gracia Fidelia Walio. Gracia. Yeay. Panggilannya Cia ya. Cia Kita panggil aja, ya, betul. biar gak kepanjangan. Nah, Cia ini kan dia kuliah ya, Bu ya. Iya. Betul, Nah, kuliah. Bergaul dengan Roh Kudus dong tentunya setiap hari. Amin. Banyak betul. anak-anak zaman sekarang yang menganggap itu udah irrelevan, tidak relevan, kuno. Old school gitu. Apaan sih Roh Kudus, apa sih Tuhan gitu ya. Nah, dengan Cia yang ada di tengah-tengah generasi mungkin yang seperti itu, gimana tuh Cia menghadapinya? Oke. Bagaimana aku menghadapi anak-anak muda yang mungkin menganggap bergaul dengan Roh Kudus itu bukan sesuatu hal yang penting lagi. Atau nggak lazim? Ya Nggak lazim buat mereka gitu ya. Gak heran lagi sih ya, banyak banget sekarang yang anak muda yang udah deh nggak usah ribet-ribet deh, kita cukup aja ke gereja minggu, udah selesai gitu. Yang penting kita ke gereja, toh Tuhan tetap sayang kok sama kita gitu kan, banyak kan. Tapi ya menurut aku ke gereja aja nggak cukup, karena banyak anak-anak muda sekarang yang berlomba-lomba hanya untuk tidak berbuat dosa lagi, sedangkan di setiap agama juga berlomba-lomba untuk gak berbuat dosa lagi kan. Tapi aku mau bilang kalau gak berbuat dosa lagi itu gak cukup, karena kita harus kenal sama siapa Tuhan kita, dengan apa, dengan kita bergaul setiap harinya dengan Roh Kudus. Jawaban singkat aku gitu. Wah. Gitu. Padahal kalau nggak berdosa lagi, mereka bersaing nggak berdosa lagi. Apa bisa kalau tanpa Roh Kudus ya kan? Kan nggak mungkin. Iya. Paling berusaha menjadi orang baik. Iya gitu sebaiknya doang. pas ada mentoknya deh, Iya. Bek. Ketika nggak dibaikin sama orang yang lain, Iya. udah jadi jahat Mungkin sekali lagi. 2 kali masih bisa ya, Bu ya. Ya, 3 kali nggak ada ampun bagimu gitu. Betul gitu sih. Oh. Cia sendiri bagaimana di dalam Aku. kehidupan Cia sendiri? Kalau dalam kehidupan aku tentu aja yang gak cuman ke gereja aja setiap minggunya, tapi sangat berusaha, karena gak mudah juga ya, sama yang tadi KBK bilang, sekarang teknologi udah sangat maju. Ketika kita mau mungkin saat teduh, ada aja godaannya buka HP, lihat notif, tiba-tiba mungkin kehidupan aku di kampus, organisasi ini, ayo aku dikejar deadline harus ngepost ini, ngepost apa. Tapi selalu berusaha untuk stay fokus, di mana meskipun ada cobaannya, ada godaannya, HP mungkin atau sosial media dan segala macam, kita harus bangun tembok. Ini waktu aku buat Tuhan, gak boleh diganggu sama apa yang ada di dunia ini gitu. Set boundaries Yes, gitu ya. ada Oke, batasannya ada gitu. batasannya. Nah, kayak gimana di dalam penerapannya ya, aplikasinya seperti apa sih? Lebih detail lagi bisa nggak? Karena kita ini kan up close and personal. Jadi kalau
ya boleh kan gali-gali lebih detail lagi. Iya. Di lingkungan sekolah kuliah Cia, apakah banyak yang seperti yang tadi, anak-anak muda kayak tadi itu, golongan yang cuek aja ya Iya. tadi seperti itu, atau yang seperti Cia ada juga nggak? Aku kan masuk kuliah baru bentar ya, baru mau masuk 2 semester, tapi di semester pertama aja aku udah lihat begitu banyak orang-orang dengan agama yang berbeda-beda. Ada juga yang seagama sama aku, tapi banyak banget yang beda. Dan aku baru ketemu sama ada teman sekelas aku, dia lesbi tuh. Jadi kayak aku kaget banget sih, kayak di SMA kan nggak ada yang kayak gitu, nggak ada yang kayak gitu kan, tapi ketika masuk kuliah langsung diperhadapkan sama orang-orang yang kayak gitu. Ada yang Unik ya? iya makanya ada yang berhubungan sama jenis gitu. Habis itu ada yang menganggap pergaulan bebas tuh fine aja, yang kayak udah biasa kok gitu-gitu. FWB-an gitu ya. Gitu-gitu udah biasa banget. Dan agak kaget sih, kayak bukan agak tapi kaget banget ngelihat, wow, masih muda loh tapi udah segitunya membuat hal-hal yang harusnya tidak boleh dibuat fine aja sama mereka gitu. Bagaimana dia dengan hubungannya dengan Tuhan? Kalau teman yang tadi itu, apakah dia tidak mengenal Tuhan atau bagaimana? Teman aku yang Yang tadi itu sesama jenis itu belum mengenal kenal Tuhan. Tuhan. Tapi aku belum tahu ya, kalau kayaknya sesama jenis sih, maksudnya yang seagama sama aku sih kayaknya nggak ada yang gitu. ya, tapi belum tahu juga, masih baru, belum Nah itu dekat ngulik-ngulik. nggak dengan Cia teman tadi itu? Deket gak deket karena satu kelas iya, tapi sekedar ngomongin tugas-tugas doang, nggak begitu, aku nggak ngobrol sama dia gitu-gitu sih, sekedar teman belajar gitu. Nah itu bagaimana aplikasinya? Tentang kalau Cia kan, kita kan udah tahu ya Cia anaknya siapa ya? Iya. Anaknya Siapa tuh? ya seorang hamba Tuhan Iya, ya. betul. Seorang hamba Tuhan. Jadi tentunya pasti berbeda dong ya. Maksudnya pendidikan dari Cia di rumah, pergaulan Cia dengan, karena seorang anak hamba Tuhan ya kan. Kemudian dengan dia juga melayani seperti itu. Lalu kamu berada di suatu tempat yang kayak gitu, gimana tuh? Ya. Setiap kali aku melihat hal-hal yang seperti itu yang di luar Alkitab banget, aku selalu cerita kan ke papa mama. Misalnya di mobil aku cerita, "Pah, Ma, masa ada teman aku bilangnya teman dede yang begitu, terus aku tunjukin foto-fotonya segala macam." Terus respon mereka sebagai orang tua selalu nasehatin aku sih, kayak zaman sekarang udah kacau banget, kita nggak bisa asal berteman dengan siapa aja, kita harus minta Roh Kudus sekali lagi untuk kasih tahu, kasih kita hikmat untuk membedakan mana yang mana teman yang baik sama mana teman yang sekedar mau menjerumuskan kita ke dalam itu. Karena kata papa sering nasihatin kalau orang-orang yang kayak yang tadi yang suka sesama jenis tuh awalnya baik-baikin kita segala macam, terus akhirnya kita yang kitanya merasa nggak enak, terus akhirnya kita terjerumus ke dalam itu, terjerumus ke perangkap mereka. Jadi selalu dinasehatin sih untuk terus tanya Roh Kudus gitu. Iya betul. Aku juga waktu SMA, aku belum kuliah, tapi aku pernah SMA gitu ya. Satu kelas tuh ngerokok semua. Satu kelas. Kecuali aku gitu. Jadi emang bener tuh, kita harus bener-bener bergantung sama Roh Kudus gitu ya. Kalau enggak, kalau aku masih begitu ya, maksudnya belum yang zaman aku, zaman beda kita zaman mungkin banget belum ya. separah yang zaman sekarang gitu, yang udah aneh-aneh deh pokoknya, gender aja terserah lo udah mau Banyak, apa gitu iya, kan, terserah gitu kan. mereka. Iya, jadi kayak seperti itu gitu ya. Padahal juga sekarang juga ada yang ini, in fact banyak yang katakan no gender. Iya. Itu lebih parah Liquid. lagi. Ya, Cair. Ada kalau aku isi form gender perempuan laki-laki Others. Iya ada. Others. Kenapa harus ada other? Gender kita ya perempuan Tidak atau ada laki-laki? di Alkitab Iya. kita, tidak ada. Dari pertama seperti yang kita sudah bahas ya, Iya. bahwa Tuhan menciptakan kita pria dan wanita. Ya, itu tidak ada yang in between. Iya, nggak ada. Nggak ada sama sekali. Ya. Apalagi nih, Bek?
iya kan kalau misalnya kita bergaul dengan Roh Kudus gitu ya, kadang Roh Kudus suka bilang gini kan, Bek, jangan kayak gitu atau dia akan ngasih tahu nih ketika aku kenalan misalnya sama orang gitu ya, jangan ditemenin atau apa gitu. Nah kadang aku ngerasa apaan sih gitu kan, ini kenapa sih gue mau berteman sama dia gitu kan, apa segala macam, kok nggak boleh gitu, kok ini gitu. Kadang juga melalui kata hati aku atau melalui orang tua atau melalui pemimpin atau siapa gitu yang Bek gini gitu. Kadang aku tuh ngerasa terkekang gitu loh, kayak apa-apa kagak boleh, kagak boleh seneng apa kita hidup gitu kan. Gitu kan. Jadi aku ngerasa seperti itu. Nah, apakah Cia pernah merasakan seperti itu? Pernah banget. Nah, gimana tuh menurut Cia? Aku ingin bebas gitu kan atau apa? Aku pengen bebas. Iya, terserah gue. Sempet ada misalnya masalah berteman aja sih yang simple masalah berteman. Aku misalnya aku mau nginep nih sama teman-teman aku. Ini beneran ada kan teman aku cewek ngajakin aku, Cia ayo kita liburan ke puncak yuk gitu kan, bertiga gitu. Terus aku tanyakan ke mama boleh nggak aku liburan ke puncak bareng teman-teman cewek kok. Terus kayak mama bilang, aduh janganlah kita nggak tahu dia mau ngapain. Terus aku bilang, aduh lebay banget sih, kayak mau nginep doang, mau main gitu kan, ini mumpung liburan, mau main healing sama teman-teman gitu kan, ke puncak, nggak di Bekasi mulu gitu. Pesen kan di Bekasi, tinggal di rumah mulu gitu. Kayak sempet merasa aduh lebay banget, kayak ya mau main gitu. Tapi ya ternyata ada baiknya juga, kayak mereka mencoba melindungi aku dari yang mungkin kita nggak tahu di sana ada apa kan. Jadi belajar taat aja, denger-dengeran sama orang tua, sama Roh Kudus gitu. Walau sih. kadang konflik dalam hati. Iya gitu. Betul. Pengen melawan gini, gitu aku pengen kan. nongkrong gini tapi nggak boleh atau gitu. Ya kan orang tua kan sebagai perwakilan daripada Tuhan. Iya. Ya, kalau kita bergaul, kalau Cia bergaul dengan Roh Kudus, pasti mungkin Roh Kudus memang bisa directly give the order ya, comment ya, perintah gini-gini. Tapi kan langsung lebih tepatnya, lebih bisa dimengerti adalah dengan orang yang bisa kita dengar, kita bahasa ini ya. Itu tentunya adalah orang tua atau orang tua rohani atau sahabat atau teman yang betul-betul itu. Dari situlah Tuhan itu mau supaya anak-anak muda ini lebih dalam lagi kan bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan Roh Kudus ya. Tentunya. Jadi padahal secara ini anak muda kepingin bergaul dengan teman-temannya lagi, lebih kan, kepingin lebih pengen tahu, pengen ini ya kan. Tapi memang kadang-kadang memang tidak bisa diketahui ya. Aku pernah di masa-masa seperti itu. Ya, kita rasanya kepingin mau enak aja yang free seperti itu ya. Aku juga punya orang tua yang sudah sering kali tidak boleh seperti itu ya, strict ya. Tapi karena saya bandel, saya melanggar gitu loh. Dan ketika melanggar, nah memang betul akibatnya adalah saya jatuh dalam dosa. Gitu. Tapi Tuhan tuh masih luar biasa mengasihi dan Dia tetap mengangkat kita. Dan saya bersyukur BK kalau ada anak semuda Cia gini ya yang sudah bergaul intim dengan Roh Kudus ya. Ketika dia tanya tadi ke papa mamanya, boleh nggak ini, padahal kalau kita ngeliat dari luar sih case-nya kecil banget ya, hanya pergi dengan teman-teman cewek begitu ya. Tetapi kan di dalam kehidupan kita ini sebagai anak Tuhan, sekecil apapun itu kan punya kehendak daripada Tuhan. Kita harus bertanya, boleh nggak sih? Kalau kita nggak mau bertanya sama Tuhan, berarti kita kembali lagi ke dunia lagi kayak dulu, ya kan? Kecil ini bisa aku atur sendiri, yang gede-gede aja aku tanya Tuhan. Berarti sama lagi kayak dulu. Nah, kalau kita sudah menyerahkan diri kita kepada Tuhan Yesus, hidup kita kepada Tuhan, hal sekecil-kecilnya pun tetap harus bertanya, bergantung. Nah, itulah yang dinamakan walking habitual fellowship with the Holy Spirit. Karena kita nggak tahu ya, maksudnya tadi awalnya cuman mau cewek-cewek ke puncak gitu. Ya, mungkin teman-temannya baik, tapi nggak tahu di sananya dia ada teman lagi, ada bagaimana. Nah itunya kan. Zaman sekarang sih kita nggak tahu. Betul memang. Sukar sekali keadaan sekarang untuk bisa
prediksi. Kelihatannya semuanya tuh cool, baik ya. Even juga itu anak-anak Tuhan ya sekarang ya, yang anak-anak remaja semuanya, youth itu semua yang sudah katanya bergereja semuanya. Tetapi tetap mereka ya, bagaimana kalau di kalangan sekarang nanti kan itu teman sekolah ya. Kalau di kalangan teman sesama fellowship di gereja atau komunitas gereja atau di menara di gereja gimana seperti itu? Ada Kak yang ada pengalaman apa nih Cia? Kalau di Menara anak mudanya wow banget ya. Karena Wow banget. Walk in Habits of Fellowship banget nih with the Holy Spirit. Habis itu aku lihat di sosial media sih anak-anak muda. Ini masih berkaitan dengan tadi ya berhubungan sesama jenis. Ada LGBT. Iya, LGBT. Aku lihat ada dia terkenal artis terkenal cowok, tapi dia menormalisasi sikap dan perilaku dia yang kayak cewek-cewekan itu. Dia bilang nggak apa-apa kok. Ya pokoknya dia act like cewek gitu. Tapi dia tetap ke gereja. Dia buat video gitu lagi Q&A dengan perilaku dia yang sangat amat cewek itu, padahal dia cowok. Terus dia bilang udah aku mau ke gereja dulu. Di sosial media terus aku lihat ya, lu nggak malu apa? Gitu ya. Kayak di dalam waktu yang bersamaan dia membanggakan dosa dia dan dia pergi ke gereja. Itu kan mempermalukan nama Tuhan banget. Orang-orang yang nonton kayak oh dia Kristen tapi gitu tuh perilakunya, kayak malu-maluin banget sih. Terus ada lagi ada cewek Kristen, dia posting lagi clubbing gitu, terus cium sesama cewek, terus captionnya thank you, I love you, gitu-gitu, yang terima kasih kamu udah ada di sisi aku dan lain-lain. Terus kayak tapi dia Kristen, ya sangat memalukan banget sih menurut aku gitu. Sebetulnya kita mesti panggil itu apa, anak menara doa yang bernama Nasya. Iya tuh yang katanya tadi ini. Iya. Wow banget ini, gitu. Hari ini dia nggak bisa ya. Oke, next week kalau gitu kita. Harus. Let's go. Nanti Cia balik lagi. Boleh. Ya? Oke. Boleh dong. Supaya lebih seru lagi. Nasya. Iya. Oke. Nah, karena dia punya pengalaman banyak tuh. Seperti gitu. itu. Iya, seperti itu. Wow. Lalu apa lagi Cia yang bisa di-sharekan nih, mumpung ya masih kita Apa ketemu nih? kali ini. Ya, gimana gejolak anak muda kemudian dengan apa baik tuntutan, bukan tuntutan ya, tapi kita sudah masuk dalam fellowship dengan Holy Spirit. Nah, bukan dilema ya, kalau orang bisa bilang dilema, tetapi mungkin kadang karena kita masih di dalam ini tubuh ini daging ya. Satu ini kita yang bergaul, kemudian kan kamu masih melihat kayak gitu. Nah, gimana itu? How you deal with it gitu loh. Oke. Mungkin aku mau share sedikit tentang aku sebagai anak pendeta ya. Anak pendeta kan menurut aku tuntutannya lebih gede ya, karena kita dilihat semua orang, semua mata tertuju pada spotlight. Karena aku gitu kan sebagai anak pendeta. Menurut aku sebagai anak pendeta tuntutannya lebih gede sih, karena contoh simpel aja ketika kita masuk ke gereja, terus misalnya kita pakai celana robek gitu, celana kan sekarang lagi ngetren lah, celana jeans robek di lutut gitu kan. Terus kalau masuk ke gereja tiba-tiba ada jemaat yang ngomong, itu kok anak pendeta bajunya kayak gitu sih gitu kan. Kayak aku pernah dengar, kayak aku lagi usher kan, nyapa jemaat, terus ada orang yang pakai celana yang robek-robek, terus aku dengar omongan jemaat, itu anak pendeta kok celananya robek-robek sih. Kayak ya gitu sih, kayak tuntutannya lebih gede. Tapi aku sadar kalau ketika kita berperilaku itu bukan bergantung kepada siapa orang tua kita, kayak tapi kita berperilaku itu mencerminkan Tuhan di dalam kita. Jadi makin kesini makin ngerti kalau ketika aku berperilaku itu bukan untuk orang tua aku yang which is pendeta supaya dia dipuji-puji, oh anaknya baik nih, tapi more than that lebih daripada itu adalah untuk Tuhan. Untuk Tuhan gitu. Mempermuliakan nama Tuhan. Iya, bukan sekedar untuk status pendeta, tapi apapun yang aku lakuin itu untuk Tuhan, supaya orang-orang
tahu kalau ada Tuhan di dalam aku dan aku mencerminkan sikap Tuhan gitu. Nah, itu malah lebih berat loh. Iya, lebih Kita berat untuk Tuhan lagi. malah lebih berat Iya. lagi. Kan seringkali orang Standarnya juga tinggi segala ya. sesuatu juga melihatnya di situ. Anak Tuhan kok gitu kan gitu ya kan. Orang udah Kristen kok gitu-gitu. Pasti seperti itu. Ya sih. Lebih parah. Ya. Tapi kita kan harus, oleh karena itu kita harus sering terus bergaul baik dengan Iya. Roh Kudus. Dengan pergaulan kita dengan Roh Kudus, nanti Roh Kudus ini seperti tadi Cia katakan, dia harus bikin apa ini, tembok atau boundaries. Nah, nanti Roh Kudus lah yang akan bikin boundaries tersebut bagi kita. Ya, kalau selama kita mengikutinya begitu. Ya, Harus tahu identitas kita juga sih. betul. Kayak aku anak Tuhan, udah ditebus sama Tuhan, tapi kok kalau misalnya kita masih berperilaku yang nggak sesuai sama kehendak Tuhan, namanya nggak tahu diri kan, nggak Iya. tahu diuntung nih anak gitu kan. Nggak tahu Jadi, bersyukur. Iya, nggak tahu bersyukur. Jadi harus tahu identitas kita, juga harus tahu kayak aku ini anak Tuhan, Tuhan udah mati buat aku, udah bangkit buat aku, udah menebus setiap dosa aku, masa aku mau gini-gini aja. Kita harus berubah dong. Kita jangan datang ke Tuhan apa adanya, tapi kita harus datang ke Tuhan kayak Tuhan, ini aku mau bertobat, aku mau berubah. Jadi terus apa ya bahasanya, terus raih mau Yes. keinginannya Tuhan, terus Meningkat berusaha- lagi, iya. meningkat lagi Harus ya. next next level level gitu, terus. Gitu. Oke. Ya, good ya, very good ya. Iya, untuk anak muda yang di antara generasi yang udah merusak ini Generasi masih yang ada ampun. orang-orang yang rindu untuk terus bergaul dengan Roh Iya. Kudus. Saya pun rindu demikian untuk anak-anak muda yang lain ya. Oleh karena itu di Menara Doa kan ada prayer gate yang ya. Ada prayer gate yang jadi untuk setiap anak muda yang ada di luar sana, bila engkau merasa tidak ada tempat atau merasa mungkin kamu ada posisi di tadi yang sempat disinggung oleh Cia, yaitu tentang LGBT atau something like that ya. Kemudian kamu merasa tertolak mungkin di gereja di mana you can come to Menara Doa Jakarta. Kau dapat datang ke Menara Doa Jakarta. Di sini kita menerima, bukan berarti kita mengizinkan, tetapi kita menerima dirimu yang sebenarnya. Dan Tuhan Yesus nanti yang akan memurnikan dirimu lebih lagi. Kalau kamu merasa bimbang segala macam, nanti pertolongan daripada Tuhan Yesus lah yang akan membuat dirimu mengetahui siapa dirimu. Seperti yang tadi disampaikan oleh Cia, harus mengetahui identitas kita yang sebenarnya. Bahwa kita adalah bukan hanya sekedar biasa-biasa saja, tapi kita diciptakan sebagai manusia yang mulia. Ya, dan laki-laki dan perempuan jelas diciptakan sedemikian rupa sesuai dengan image daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya mengundang juga BK untuk semua teman-teman yang lagi lihat podcast ini, up close and personal. Pas hari ini kita taping hari Kamis nih, Iya, ya. betul. Di hari Kamis ini ada prayer gate yang di Menara Doa Jakarta. Jam 6 sore. Jam 6 sore. Kalau teman-teman nggak bisa datang, mungkin bisa lihat di streaming live Ya, streaming. live stream. Nah, Cia Gracia ini salah satu dari pengurus daripada prayer gate yang di Menara Doa Jakarta. Datang ya guys. Iya. Oke, gimana Iya. Bek? Oke. Apalagi Bek? Ada nggak nih pesan buat dari Cia, buat teman-teman seumuran Cia gitu ya, yang mungkin hari-hari ini lagi ngalamin down, mungkin mengalami father issue atau apa, atau ya yang seperti teman-teman Cia yang tadi Cia udah cerita gitu ya, ada yang begini-begini. Ada pesan dari Cia nggak buat mereka? Wow, berat ya. Pesan aku, semua jawaban yang kalian pertanyakan saat ini ada di Tuhan Yesus. Amin. Jadi jangan cari jawaban kalian ke dunia, ke sosial media, ke motivator. Carilah ke Alkitab, ke firman Tuhan, datang ke Yesus. Kayak aku dulu pas pandemi nggak tahu mau ngapain, benar-benar down banget, tapi aku ketemu sama YouTube kita saat teduh, dan itu sangat menguatkan aku. Dan ketika aku ikutin saat teduh, aku rindu benar-benar datang ke Tuhan, menyembah Tuhan. Aku ketemu semua jawaban yang selama ini aku pertanya-tanyakan gitu. Jadi come to Jesus gitu, simpelnya. Praise the Lord. Ya. Luar biasa, memang segala sesuatu jawabannya itu adalah Tuhan Yesus. Pasti. Walaupun dibilang
kamu kuno, kamu kolot, masih Iya. Tuhan-Tuhan. Tapi enggak, teman-teman. Kami yang ada di sini ini sudah mengalami amin. gitu ya. Bagaimana pertolongan Tuhan Yesus mengubah hidup kita gitu yang dari kita penuh lumpur dosa diubahkan dari hari ke sehari. Iya. Tuh. Iya, terima kasih Cia. Terima kasih juga. Sudah hadir Terima kasih, di Cia. Up Close and Personal. Terima kasih, Kita Kak tunggu Beka dan kehadirannya Terima kasih. minggu depan. Minggu depannya dengan Nasya. Nasya Elizabeth ya. Tentu saja. Nanti mungkin bisa lebih dalam lagi kita Iya, gali ya tentang betul. anak muda ya. Tentang anak muda ya lebih banyak. Oke. Ya, terima kasih juga buat Ibu Elke. Sama-sama terima kasih buat Beka juga. Baik, sampai di sini dulu podcast kita pada hari ini. Terima kasih banyak untuk supportnya. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan lonceng dan share podcast kita. Be ready for He is coming. God bless you all. God bless you. God bless you.